على هذه نية وكل نية صلوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين رعاة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingganya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menambah pengetahuan kita agar kiranya kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan sementara Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini pun menjadi sebab kalau kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala wa ankum ila qal. Faslun. Yabtulu shaum biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladah. Kemudian di sini musannif menjelaskan tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kemudian di sini terbagi menjadi dua. Ada yang membatalkan puasanya dan ada yang membatalkan pahalanya, tetapi puasanya tetap wajib jalan. Artinya pahalanya kemudian hilang, habis pahalanya, tetapi kemudian tetap wajib puasa. Dan kemudian kada wajib qada, artinya qada wajib karena pahalanya, puasanya kada batal, yang batal itu pahalanya. Adapun yang pertama kemudian yang dijelaskan bahwa tentang al-qismul awal, bagian yang pertama, al-muhbitat, hal-hal yang kemudian menghilangkan atau menghabiskan pahala puasa. Jadi tetap kemudian wajib puasanya, tetap wajib jalan, tetap wajib diteruskan, tapi kemudian artinya sia-sia karena pahalanya sudah hilang. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa, maka tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Maka yang pertama yang membatalkan pahala puasa, al-ghibah, yakni kemudian ghibah, memandirakan orang. Jadi ghibah itu memandirakan orang yang bujur, yang dipandirakan. Artinya memandirakan misalnya, oh jatah aja si fulan tuh aja gawiannya tuh jangan kayak ini aja, bujur nang dipandirakan, maka itu ngarannya ghibah. Kalau kemudian dipandirakan itu kada bujur, maka itu namanya fitnah. Jadi bilanya bujur ghibah, bilanya kada bujur fitnah. Maka dua-duanya kemudian membatalkan pahala puasa. Jadi tetap wajib jalan puasanya, tetapi kemudian pahalanya hilang. Itu yang pertama. Yang pertama ghibah. Kemudian yang kedua mimah, yakni kemudian madu domba. Artinya madu orang lain, madu domba, madu kambing lain. Artinya maksudnya madu orang, artinya membawa kena dari sini nih, kamu tahu lah aja. Ujar si anu tuh aja, kamu tuh aja kayak ini aja. Karena pulang dari sini kena dibawa pulang ke sini. Nah itu ngarannya adu domba. Maka itu kemudian namanya namimah. Itu kemudian di dalam hadis pun kemudian baginda Rasul menegaskan, kata baginda Rasul, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba.
Jadi kita masuk surga ujar bagian Rasul orang ketujuh madu domba. Karena kasini karena bupandir ujar si anu jekam tuh kayak ini. Karena diberikan pulang ujar anu tuh jekam kayak ini aja. Artinya madu domba orang itu kemudian nama tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya al-kadzib, yakni kemudian berdusta. Dusta itu kemudian menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya an-nadhara ilma yahrum aw lima yahilu bi syahwah. Kemudian yang keempat an-nadhar lima yahrum, memandang kepada hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemudian memandang ataupun melihat yang menimbulkan syahwat. Artinya menimbulkan syahwat itu kada harus berdiri, kada harus bangun. Kalau bilangnya kada bangun ya kemudian balik syahwat ya kada. Ukurannya itu kata para ulama ya taladzat bin nadhar, memandangnya itu nah kemudian apa ibaratnya ya taladzat, merasa nikmat ketika melihat. Artinya melihat aja gin sudah, artinya betahlah melihat di situ. Artinya entah melihat apa kan kemudian betah memandangkan apa segala macam. Nah itu kemudian kata para ulama sudah menimbulkan syahwat. Artinya dengan memandang aja nih, memandang itu sudah nikmat. Artinya nih kada kalayan lagi nih kemudian, nah itu kemudian sudah termasuk syahwat. Maka itu kemudian membatalkan pahala puasa. Apalagi yang kemudian ibaratnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah kemudian Habib Ali Al-Masyhur Allah yarham, dia sudah meninggal, kakaknya Habib Umar. Ketika ditanya oleh salah satu santri dari Indonesia, jadi bertanya kepada beliau, Habib, kaiful hukmul al-aflam ya. Jadi jar kemudian bagaimana hukum kita melihat film jar nang betakun nih, atau potongan video yang kemudian di dalamnya banyak adegan terbuka. Jadi ujar sidin halal. Terkejutan nih santri yang mutakun, jadi kayak apa halal? Jadi ujar nang betakun ini pulang lakin yujibu syahwah Habib. Tetapi jar kemudian ujar nang santri nih menimbulkan syahwat. Amma hadza jasidin, kalau nya sudah menimbulkan syahwat jasidin, jangankan ente melihat video jasidin, ente lihat tembok aja jasidin, syahwat itu haram. Lihat tembok syahwat itu haram, apalagi jadi potongan video. Maka ukurannya adalah syahwat tadi. Kalau sekiranya kemudian dengan memandang tadi atau melihat tadi kemudian menimbulkan syahwat, artinya taladzat bin nadhar, memandangnya itu sudah ibaratnya merasa nyaman, dia sudah melihat nih, maka itu kemudian timbul syahwat, maka itu membatalkan pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya al-yaminul kadzbah, sumpah palsu. Artinya orang bersumpah sumpah padahal kada bujur, maka itu kemudian masuk hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian ada zur wal fuhush wal amalu bihi, wa fil hadits man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabuhu. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang kada baik. Artinya qaula zur, entah itu kemudian kalimat yang kada baik ataupun kalimat jorok atau apa segala macam lah. Walhasil kemudian itu membatalkan pahala puasa. Nah itu perkara-perkara yang kemudian membatalkan pahala puasa, tetapi kemudian puasanya tetap wajib jalan sampainya menunaikan kemudian sampai ke waktu buka tiba. Jadi tetap wajib berpuasa, tetapi kemudian pahalanya sudah habis. Maka orang-orang yang seperti ini kemudian kada wajib qadha, sebab puasanya kemudian dianggap sah tapi pahalanya habis. Nah itu yang bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, al-qismu tsani al-mufattiratu hayya ma yubtilu asla shaum. Yang kemudian yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasanya. Jadi puasanya yang batal. Maka jar kemudian yang pertama al-mufattirul awal ar-riddah. Yang pertama biriddatin, kemudian dengan riddah atau murtad. Naudzubillah. Orang yang kemudian murtad keluar dari agama Islam, maka batal puasanya. Dan di dalam banyak kitab fikih dijelaskan, orang-orang yang kemudian murtad dari agama Islam itu kemudian dihitung berapa tahun lamanya, atau berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun lamanya ianya murtad. Seandainya ianya kembali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali memeluk agama Islam, maka sekian tahun ianya murtad itu dihitung. Andai misalnya setahun ianya murtad, maka ibadahnya yang selama setahun itu wajib diqadha. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, apanya semuanya yang selama 1 tahun itu wajib diqadha.
setahun, kemudian misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun lamanya inya murtad, maka selama itu kemudian semua ibadah yang inya tinggalkan itu wajib diqadha selama inya murtad tadi. Wa na'udzubillah waliyadzubillah. Nah itu yang pertama, hal yang membatalkan puasa. Jadi puasanya yang batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa haidin wa nifasin wa wiladah. Kemudian orang yang haid, perempuan yang haid itu kemudian batal puasanya yang batal. Wan nifas, atau orang yang kemudian keluar darah nifas, atau wiladah, orang yang sudah melahirkan. Biasanya wiladah itu darah melahirkan, ketikanya melahirkan keluar darah itu namanya darah wiladah. Nah setelah itu kemudian ada darah nifas, setelah ini melahirkan keluar darah itu kemudian namanya darah nifas. Ada yang 40 hari, tapi paling banyak paling lawas itu 60 hari. Seandainya kemudian waktu itu kemudian inya melahirkan keluar darah wiladah ataupun nifas, maka itu kemudian membatalkan puasanya yang batal. Amma pahalanya wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Karena kemudian kan sebagian kayak orang-orang yang haid misalnya, itu kan kadang ada yang misalnya kurang, ada yang kurang 5 menit, ada yang kurang 10 menit, tahu-tahu kemudian datang bulan. Maka itu wallahu alam, masalah pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Tapi kemudian yang namanya puasanya itu batal, dan kemudian karena wajib diqadha. Jadi kemudian yang selanjutnya wajun kemudian gila walau lahadhah, artinya hilang akal. Entah itu kemudian yang kumat-kumatan, kan ada yang kemudian kumat-kumat. Nah itu seandainya kemudiannya kumat dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Kemudian yang selanjutnya wa ighma, pingsan. Itu kemudian dengan syarat di sini kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan, Imam Ramli mengatakan, kata beliau, idza amma jami'an nahar, itu kemudian kalau sekiranya pingsannya tadi itu kemudian 1 hari pingsanlah, lain guring. Ini pingsan. Jadi misalnya seharian ini kemudian pingsan, maka itu kemudian membatalkan puasa. Itu yang pingsan. Tetapi kemudian seandainya kata beliau, wa amma idza afaqa walau lahadhah wahidah sahha shaumuhu wa huwa mu'tamad inda rabbih. Kemudian kata Imam Ramli, seandainya nih mungkinnya ada sempat kemudian sadar, walaupun ibaratnya sejamnya sadar, maka kemudian puasanya tetap sah. Itu menurut Imam Ramli. Jadi misalnya seharian misalnya pingsan, kemudian hendak maghrib kurang 5 menit itu kemudian ya sadar, apakah sah puasanya? Sah puasanya karenanya sudah sadar. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya al-mufatir al-jima, kemudian melakukan hubungan suami istri, itu membatalkan puasa. Dan kemarin sudah kita balas bahwa wajib kafaratul udma, ini puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang selanjutnya al-wusul ain min manfadi maftuh ilal jawf, kemudian sampainya atau masuknya sebuah benda kepada manfadil maftuh, kepada yang berongga-rongga di dalam tubuh. Itu misalnya kemudian seperti mulut, ataupun kemudian hidung, ataupun kemudian istilahnya minta maaf lah, artinya kemudian lewat belakang misalnya kayak dubur. Misalnya inilah kan sebagian mungkin wallahu alam, kayak misalnya mandi misalnya di sungai, lalu ibaratnya kemudian entah inya buang angin kah atau buang air kah misalnya, kan itu otomatis terbuka. Nah itu ada yang masuk, air dari air sungai ada yang masuk, maka itu membatalkan puasa kalau masuk. Nah itu kemudian membatalkan puasa. Walhasil masuk ke rongga-rongga yang kemudian di dalam tubuh, hidung, muntung, kemudian istilahnya yang tadi di belakang, ataupun kemudian telinga, itu pun kemudian membatalkan puasa. Nah telinga ini kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan kada batal, karena ajar para ulama telinga itu kada sampai kemana ngarannya, ke dalam tubuh. Tetapi sebagian orang ada yang kalau berkorek telinga kan sampai batuk, berarti kan berasa tuh sampai ke sini batuk. Nah berarti itu jar ulama membatalkan puasa karenanya berasa di sini. Nah itu batal. Jadi kami kemudian mu'tamad, kebanyakan ulama mengatakan jika mengorek telinga itu menggunakan benda
Artinya kayak kita nih cotton bud. Lain kemudian jari. Kalau jari kelingking kan itu sedalam-dalamnya kada sampai dalam benar. Nah itu kemudian kalau pakai jari kelingking atau pakai tangan lah istilahnya itu kada masalah. Tapi kalau sudah pakai cotton bud, maka itu kemudian membatalkan puasa. Walhasil ada yang namanya manfaat maftuh. Artinya rongga-rongga yang di tubuh kita jika masuk ke dalam tubuh dari rongga-rongga tadi, maka itu kemudian membatalkan puasa. Maka kemudian berbeda pendapat tentang orang-orang yang menggunakan apa istilahnya, suntikan. Artinya kayak semalam kan ada yang istilahnya vaksin mungkin, atau garing misalnya harus disuntik apa segala macam. Maka itu ada beberapa hukum. Di antaranya kemudian bahwa boleh jar kemudian ketika puasa tadi itu kemudian menggunakan suntikan tadi kalau emang istilahnya dalam keadaan darurat, artinya kada ada lagi nih cara lain, maka kemudian ada beberapa hukum. Di antaranya yang pertama batal jika itu kemudian sampai ke dalam tubuh kita. Kayak misalnya kemudian lewat apa namanya, kayak kita bimpus itu kan lewat urat tuh. Kayak bimpus, selain juga kan masuk lewat urat, lawan impus itu kan menambah tenaga. Artinya biar kada makan gitu tetap kenyang. Nah itu kemudian membatalkan puasa. Kemudian ada yang kada membatalkan seperti misalnya suntikan biasa kayak suntik vaksin. Itu kata para ulama itu masuknya lewat pori-pori. Karena bukan lewat apa istilahnya lain lewat urat ataupun ibaratnya lain lewat pembuluh darah. Jadi kada masuk sampai ke maidah kita, sampai ke dalam tubuh kita. Ada artinya cuma di otot atau di pori-pori tadi, ujar para ulama yang kemarin sempat dikeluarkan fatwanya oleh MUI bahwa jar kemudian itu kada membatalkan. Artinya selama itu kemudian kada sampai ke dalam tubuh kita dan kada menambah tenaga, itu kada membatalkan puasa. Jadi tuh itu yang artinya yang menggunakan suntikan tadi. Nah kemudian ada yang istilahnya yang berasal dari dalam tubuh kita seorang. Nah seperti misalnya kayak air liur dan dahak. Itu ada beberapa tafsir, ada beberapa hukum. Maka yang pertama jadi katakan idza wasalat haddad dhahir. Ini masalah dahak. Ini dahak lah, kita bahas dahak terlebih dahulu. Karena kalau istilahnya kalau yang liur itu kemudian pembahasannya lebih mudah. Artinya kalau ini hanya di sekitar mulut aja itu kadang batalkan puasa. Idza wasalat haddad dhahir, ini masalah dahak. Kalau sampai kepada batasan yang sudah dhahir, artinya sudah di luar. Itu kata para ulama yang haddad dhahir, batasan dhahir itu kan ada haddal batin, ada haddad dhahir. Ada batasan luar, ada batasan dalam. Kalau batasan luar itu ketika kita mengucapkan huruf kha. Kha itu di mana? Kha itu kan di langit-langit. Nah, kalau sudah sampai di situ, artinya kadang kan kita misalnya kayak kita behingusan misalnya, itu kan sudah di daerah hidung. Kalau kita ibaratnya kayak kita kayak apalah, kita kayak kita hendak membuang tuh, nah kan kita isap dulu tuh. Ya kayak itu kalau. Nah, seandainya itu masuk, sedangkan itu sudah sampai kepada batasan dohir huruf kha tadi, maka itu kalau seandainya tertelan, maka itu membatalkan puasa. Kalau sudah, artinya sudah sampai di apa tadi huruf kha. Kha itu kan di langit-langit. Nah, sampai batasnya itu, apalagi di hidung misalnya kita hendak membuang, tertelan ada walaupun sedikit, maka itu membatalkan puasa. Kalau masih di huruf haddal batin, artinya masih di bagian dalam. Bagian dalam itu huruf ha. Ada ha besar Allah itu. Nah, huruf ha itu kan ada kha, ada ha, ada ha. Kalau ha itu kan masih di sini. Nah, itu kada batal. Seandainya masih di sini kita kemudian mengeluarkan, itu kemudian kada batal. Tapi kalau sudah sampai batasan huruf kha, itu membatalkan puasa. Berbedaan ulama kemudian ketika itu di batasan huruf ha. Karena ada huruf ha, ha itu di tenggorokan, ha puang ya. Ada ha, ada kha, ada ha. Jadi kalau ha itu kata Imam Nawawi itu batal. Tetapi kalau menurut Imam Rafi'i itu termasuk bagian dalam, maka itu kada batal. Seandainya masih di tenggorokan, kemudian
telan misalnya atau tertelan itu kada masalah. Tapi kalau sudah sampai batasan luar di huruf kha tadi di sekitar mulut ini dahak lain liur, maka itu membatalkan puasa. Jadi 3 hukum. Jadi ada 2 hukumnya. Kalau masih di bagian dalam ataupun bagian batin di ha tadi itu kada membatalkan. Tapi kalau sudah sampai di huruf kha maka itu membatalkan puasa. Walaupun ibaratnya tertelannya sedikit nih ketika kita hendak membuang, maka itu tetap membatalkan puasa. Itu yang dahak. Kalau yang kemudian air liur itu ada beberapa hukum. Yang pertama jar kemudian ayakuna khalisan, artinya kemudian itu dasar air liur. Terkadang ada orang yang mungkin, tapi kalau itu kemudian seandainya kada bisa dihindari, maka itu kada masalah. Jadi sebagian orang ada yang kemudian mungkin giginya atau di sekitar gusinya yang kadang berdarah. Kalau seandainya darahnya banyak kemudian kada kawa dihindari nih pasti berdarah terus misalnya, maka itu kada masalah kalau kemudian tertelan ketika bercampur dengan air liur. Tetapi kalau misalnya kemudian masih bisa nih untuk dikeluarkan, artinya sedikit nih, maka itu kemudian seandainya bercampur dengan air liur kemudian tertelan, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya ayakuna min ma'idinhi, artinya kemudian kada batal kalau itu kemudian sekitar mulut, seperti misalnya fal lisan wal fangkuluhu ma'idin. Seandainya kemudian masih di sekitaran mulut, dari lisannya atau dari ilatnya, pokoknya masih di dalam mulut ini, itu kada batal. Kalau kemudian ditelan itu kada batal, karena kada mungkin kemudian muntung kita itu kering dari air liur, pasti ada terus. Nah itu kada masalah. Nah itu kemudian yang kada membatalkan. Tetapi kalau yang sudah bercampur tadi, entah kayak ada darahnya misalnya atau apa, nah itu kalau bercampur maka itu kemudian membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya al-mufattiru, yang selanjutnya al-istimna. Ini kemudian talab khurujul mani, artinya kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengeluarkan mani. Entah itu kemudian dengan tangannya ataupun kemudian dengan pikirannya, walhasil keluarlah. Maka jar kemudian itu membatalkan puasa. Kalau istilahnya kemudian dilakukannya dengan pikirannya, atau kemudian istilahnya mahayal kah, atau kemudian menonton kah tadi yang semalam kita konakan kan, atau kemudian menonton stumat terbawa mimpi misalnya. Tapi kalau mimpi kada batal. Tapi yang di sini kan yang membatalkan tadi kalau misalnya dilakukan dengan, di sini katakan dengan bi ai kaifiyah. Artinya dikatakan talabu khurujul mani mutlaqan bi ai kaifiyah, dengan cara apapun, artinya dipaksa untuk keluar, maka itu membatalkan puasa. Artinya keluarnya ini dipaksa, maka itu kemudian membatalkan puasa. Begitu juga tapi jar kemudian dikatakan wala yabtul, kada batal idza kharaja min ghairi mubasyarah, kalau kemudian keluarnya tanpa disentuh. Karena nadhar au fikir, kalau seperti misalnya dengan menonton tadi ataupun kemudian melihat mahayal kenapa segala macam, itu kada batal puasa tetapi membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasanya yang batal, puasanya kada. Kalau yang mahayal tadi atau kemudian istilahnya menonton, maka itu membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal tapi pahalanya yang batal. Kemudian selanjutnya al-mufattir zaman, yang selanjutnya al-istiqa, talabut wa ta'ammadu khurujul qai', artinya memaksa untuk muntah. Artinya entah itu ibaratnya diapailah, kemudian sekiranya hendak memuntahkan sesuatu, muntah yang dipaksa lah, maka itu kemudian membatalkan puasa. Jadi itu membatalkan puasa. Nah itu hal-hal yang kemudian membatalkan puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kemudian adapun iftar fi Ramadan, ataupun yang kemudian yang namanya batal puasa di bulan Ramadan, itu ada beberapa kategori. Yang pertama wajib, artinya wajib, membatalkan puasanya wajib. Kapan atau siapa yang wajib membatalkan puasa? Bagi mereka yang kemudian fil haid wan nifasa, artinya kemudian mereka yang dalam keadaan haid dan nifas.
Artinya kalau misalnya tanggung ya misalnya sisa 10 menit, tetap kemudian yang namanya mereka kalau sudah datang masa datang haidnya, maka mau kada mau itu kemudian wajib mereka membatalkan puasa. Kemudian yang saja wajaiz, ada istilahnya kemudian jaiz, boleh mereka membatalkan puasa. Artinya lagi puasa nih, kemudian boleh membatalkan puasa. Siapa mereka yang boleh membatalkan puasa? Mereka yang fil musafir wal marid, mereka yang dalam keadaan sakit ataupun mereka yang dalam keadaan musafir, yang lagi di perjalanan. Tapi orang-orang yang musafir ini itu kemudian itu dengan syarat mereka melakukan perjalanannya itu kemudian sebelum waktu subuh. Kayak kita yang kemudian keluar dari melakukan perjalanan hari Jumat, itu boleh kada melakukan sembahyang Jumat asal tulaknya memulai perjalanannya itu sebelum waktu subuh. Jadi misalnya subuh jam 5 misalnya, jam 5 kurang seperempat atau setengah 5 nya keluar sudah dari rumahnya melakukan perjalanan, maka orang yang seperti ini itu di jalan boleh kada sembahyang Jumat dan boleh kemudian berbuka puasa. Tetapi kemudian sebagian ulama ada yang menyaratkan juga bahwa selain sebelum subuh juga kemudian perjalanannya itu artinya kemudian perjalanan yang sekiranya memberatkan inya kalau inya puasa. Ini di zaman dahulu lah. Kalau zaman kita kayaknya kada berat bang walaupun di perjalanan. Wah ini mobil nyaman, nang AC ada apa segala macam. Kalau orang dahulu kan ada yang beronta, ada yang berkuda apa segala macam. Jadi wajarlah sekiranya mereka kemudian diperbolehkan untuk berbuka puasa. Walaupun kemudian ibaratnya dalam keadaan puasa Ramadan, boleh, artinya boleh. Tetapi kemudian kalau seandainya kemudian memberatkan kepada kita nih yang zaman wahini juga misalnya uyuh kah, misalnya kada tahan apa segala macam, dengan syarat perjalanannya tadi dimulai dari sebelum subuh. Kalau setelah subuh maka tetap kemudian itu wajib puasa. Kemudian yang selanjutnya wa muharram, kemudian haram bagi mereka untuk berbuka puasa kaman akhara qada'a Ramadan ma'atamakkunihi hatta daqal waktu anhu. Kemudian haram hukumnya bagi mereka berbuka puasa. Artinya membatalkan puasa nih ketika mereka puasa Ramadan ketika mereka masih ada tanggungan untuk qada. Jadi seandainya lah kemudian tahun semalam nih kemudian masih ada hutang Ramadan tadi masih ada hutang misalnya, terus kemudian ditunda-tunda sampai Ramadan akan datang masih ada hutang yang belum dibayar, maka bagi mereka yang seperti ini itu kemudian haram bagi mereka untuk berbuka puasa. Jadi tidak boleh bagi mereka yang kemudian mengakhirkan qada mereka. Maka orang-orang yang qada kayak ini kemudian sudah sampai ke Ramadan berikutnya, ketika mereka hendak qada mereka pun kemudian wajib bayar fidyah. Jadi tetap wajib kemudian wajib bayar fidyah, satu harinya satu mud. Jadi misalnya nih puasa tadi kan kita ada misalnya terhutang, anggap misalnya 3 hari terhutang, ditunda terus sampai datang ke Ramadan berikutnya belum bayar hutang, maka ketika selesai Ramadan bulan Syawal itu kemudian ketika inya hendak bayar qada, maka itu wajib yang namanya bayar fidyah, satu harinya satu mud dan wajib kemudian qada. Seandainya nih kemudian sampai Ramadan berikutnya lagi kemudian belum bayar lagi, itu menjadi 2 mud satu harinya. Itu nih, cuma berkelipatan terus. Itu kemudian kalau ditunda-tunda terus. Nah, bagi orang yang masih menunda-nunda ini, seandainya bertemu lagi ke Ramadan, maka bagi mereka haram hukumnya membatalkan puasa. Jadi kada boleh sama sekali kemudian membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya wala artinya wala ini artinya kemudian boleh dikatakan boleh dikatakan kada boleh pun kada artinya baina artinya kada jelas siapa mereka yang dalam keadaan gila aja. Mereka yang gila ini artinya hendak puasa kah terserah buannya aja karena kemudian sudah gila. Nah itu tadi. Nah itu hal-hal yang kemudian siapa yang wajib berbuka, siapa yang boleh berbuka, dan siapa haram untuk berbuka, dan hal-hal yang kemudian membatalkan puasa. Adakah yang ditanyakan sebelum kita masuk bab selanjutnya? Bon. Apanya?
Mencium. Mencium itu kalau menimbulkan syahwat batal. Kalau menimbulkan syahwat itu batal. Artinya kan syahwat tadi, ya itu tadi. Kada harus kemudian artinya berdiri itu kada harus bangun lah kalau kemudian syahwat. Artinya kemudian kita menikmati aja gini itu sudah termasuk syahwat. Maka seandainya menimbulkan syahwat ketika kita mencium istri tadi. Istrilah, lain yang lain. Menang lain jelas kada boleh itu. Nah itu kemudian mencium istri di dalam keadaan berpuasa Ramadan, jika menimbulkan syahwat maka itu kemudian membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya misalnya biasa-biasa aja nih, kada ada syahwat apa segala macam, nah itu kada masalah, itu kada membatalkan puasa. Lagi. Maksudnya bayarnya di apabila fidyah inya kada puasa kah? Kalau bayar fidyah itu sehingga setahun lah it'amu miskin, artinya memberi makan kepada fakir miskin. Kalau kita ke amil itu apalagi malam hari raya paling bayar fitrah kayaknya, lain bayar fidyah gitu nah. Bisa aja, tapi tugas pian berarti itu yang ambil. Sebenarnya kalau yang kayak di hadis Nabi itu kan kemudian dikasihkan kepada fakir miskin tadi. Bukan ke amil. Kalau ke amil kan kita bayar fitrah. Ya terima karena bawa pian, karena pian yang membagi. Apanya? It'amu sitina masakin. Dipadakan aja. Tahunya kayak dia fitrah. Dipadakan lah ya. Ada lagi yang tanyakan? Satu hari itu satu mud. Berarti kalau 30 hari 30 mud. Berbeda dengan yang apa kafarah, beda kafarah. Kalau kafarah itu 60 siti nama sakit. Kalau fidyah itu satu hari satu mud. Ada lagi yang tanyakan? Yang memancing kah? Yang dipancing kah? Yang memancing. Sebenarnya itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa ataupun pahala puasa. Tapi kalau yang kita lihat tadi itu seandainya kalau emang kemudian emosi terus sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kada baik, berarti kan termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu yang dipancing. Kalau yang memancing itu wallahu alam termasuk yang mana? Tetapi kalau seandainya kemudian dengan sebab itu tadi orang-orang batal puasanya, berarti kan kalau kaidahnya kan al-wasail hukmul maghasib. Jadi wasilah itu dihukumi dengan hukum tujuannya. Wasilahnya ini kemudian hukumnya tergantung tujuannya. Jadi misalnya kayak ini. Orang berjualan misalnya, pokoknya kayak apalah contohnya lah. Walhasil kemudian misalnya contoh
Ini yang ada digunakannya untuk sesuatu yang kemudian tujuannya hal yang haram. Maka yang digunakannya ini pun kemudian menjadi haram. Kalau yang kemudian tujuannya halal, maka wasilahnya ini pun kemudian halal. Kayak apa lalu mencontohkanlah al-wasail hukmul maqasid ini. Misalnya orang apa ya lah, anggaplah berjualan misalnya. Berjualan, kemudian jualannya ini misalnya diniatakan untuk hal-hal yang kada baik. Hasilnya aja misalnya orang nih berjualan ini kan artinya hukumnya adalah sesuatu yang sunnah. Tijarah itu kan berdagang itu hukumnya sunnah karena baginda Rasul berdagang. Maka kemudian tetapi hasilnya digunakan untuk perkara-perkara yang haram, maka gawiannya pun menjadi haram. Nah bisa jadi kemudian kalau kita menghakimi, kalau kemudian ibaratnya sampai memancing orang tadi membatalkan puasa, mengucapkan kalimat yang kada baik apa segala macam, maka bisa jadi membatalkan pahala puasanya juga. Tetapi makanya kemudian kan makanya ujar baginda Rasul, laisa syadidu bisura'ah, inama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu ujar baginda Rasul bukan orang yang istilahnya bisa membanting, angkat berat apa segala macam, kada. Ujar baginda Rasul orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya, menahan hawa nafsunya ketika indal ghadab, ketika inya marah. Jadi kalau orang bisa menahan amarah, menahan emosi, menahan nafsunya ketika marah, maka orang ini termasuk orang yang kuat. Nah itu tadi. Ada yang tanya kan? Makanya kan semalam itu kalau inya belum yakin, maka yusan, artinya sunnah inya takhir. Kalau sekiranya inya belum yakin nih, itu yusan artinya disunnahkan inya mentakhirkan bukanya. Sebanyak kan kayak semalam kita membahas masalah sunnah-sunnah berpuasa. Kalau yang kemudian sahur itu kan sunnah takhir, sunnah di akhir waktu. Kalau berbuka puasa itu sunnah takdim, artinya sunnah disegerakan. Tetapi seandainya ketika berbuka tadi ragu, pina masih terang karena segala macam, walaupun sebenarnya sunnahnya disegerakan, tapi kalau inya ragu, maka itu kemudian lebih baik ditakhirkan, diundur. Tapi seandainya kalau misalnya inilah kayak tadi nih, kurang semenit misalnya buka, terlalu jar sampai jar, mana lapar parut kan, storing make jar. Maka kemudian istilahnya apa, buka, apakah kemudian itu membatalkan puasa? Batal, karena inya sudah batal, artinya kan sudah berbuka nih, itu tetap membatalkan puasa walaupun istilahnya kemudian di luar kehendaknya, tapi kan itu apa, sengaja kalau berbuka. Lain orang yang kada ingat, orang kada ingat, tahu makan habis sepiring dua piring kada ingat nih, tahu astagfirullahaladzim puasa, nah ini kada batal. Tapi kalau sekiranya kemudian ibaratnya walaupun kurang semenit buka aja, bukan dirinya buka ternyata belum sampai waktunya, maka itu kemudian tetap membatalkan puasa, tetap batal puasa itu. Lagi. Kalau pakai kartu tempat batal. Tetap batal. Karena mau peng, kalau ada pengecualian ada dan tetap batal. Kalau sekiranya pakai alat, pakai benda selain jari itu batal. Soalnya kalau jari itu kan kadang mungkin dalam benar. Kalau pakai katan bat kan dalam loh, itu yang membatalkan. Nah, kalau sekiranya di luar, kan di luar nih, kan ada yang lubang loh, ada yang di luar, atau istilahnya daun telinganya lah, nih. Simah khayudin, ini simah khayudin. Kalau di luarnya, artinya di sininya nih,
di sininya misalnya atau di sininya belum masuk ke lubang itu ada masalah. Dibersihkan misalnya itu ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke lubang itu batal. Nah. Kenyamanan ya kalau dari luar masuk ke dalam tetap ya batal, bukan. Coba ya rancak sakuni. Itu dasar, kalau kayak itu emang dasar banyak. Kayak semalam lah ulun melajari di mana, di Teran tuh kan, di Teran ulun ada juga pengajian tuh. Jadi membatas masalah puasa juga, yang membatalkan puasa. Waktu lo memadahi yang kemudian batal mengorek telinga pakai katan bat, aja batal lah aja, batal. Maka aja selama ini mengorek telinga aja pakai katan bat terus di sini. Ada boleh lagi bahwa ini pun sudah tahu. Itu banyak yang nggak tahu. Makanya kan karena emang perbedaan pendapat ulama pun kemudian karena ya sebagian lah, wallahu alam. Kalau anak pribadi, kalau lon pribadi tuh bekorek telinga kayak itu kada dasar kada berasa apa-apa. Artinya kada ada sampai nang kemudian tenggorokan apa tuh kada. Cuma sebagian orang yang ulun lihat tuh mengorek telinga ada yang sampai batuk. Julun kenapa saya batuk tuh? Karena berasa jar di sini ujar, wallahu alam. Makanya kemudian sebagian pun kemudian makruh memakai celak. Memakai celak makruh karena jari itu pun kemudian sampai ke sini berasa, wallahu alam. Itu pun kemudian jadi hal yang makruh ketika puasa, kayak siwak kan makruh. Itu juga kemudian celak itu kalau puasa siang itu makruh hukumnya. Tapi kalau cotton bud itu ada pengecualian. Kalau sudah pakai cotton bud itu batal puasanya. Ngorek telinga pakai cotton bud itu batal. Dari gitu ya kan. Lawan kata-kata. Nah, apanya? Orang yang membuli guru dengan kata-kata. Lalu kawan nih pas tangannya sakit hati, kada nyaman juga tuh. Pas puasa, nah itu membatalkan puasa lah. Terima kasih. Pindah bebalasannya terus soal nih rupanya orang-orangnya aja sama nih kan sama aja, artinya kan memancing emosi. Kalau sampai terpancing emosi mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, artinya menyambat nang segala macam nang artinya kada bagus nih, batal pahala puasanya yang batal itu kada boleh. Makanya istilahnya apa? Kan yang namanya puasa itu menahan cobaan lo, menahan diri, menahan emosi, menahan lapar, haus, menjaga seluruh anggota tubuh. Itu dijaga, mata, telinga, lisan, tangan, kemaluan, kaki, semuanya itu harus dijaga agar semakin sempurna pahala puasa. Kalau kemudian istilahnya kita puasa tapi kemudian menyambat apa segala macam, apakah boleh? Boleh, tapi pahala puasanya hilang. Kada masalah. Tetapi itu bang tadi artinya setiap segala sesuatu ada istilahnya timbal baliknya. Kalau nang kemudian melakukan hal-hal yang kayak ini pahala puasanya yang hilang, atau melakukan kayak ini malah puasanya yang batal. Kayak itu. Jadi sama aja sebetulnya lawan yang tadi. Kalau sekiranya sampai mengeluarkan kalimat-kalimatnya kada baik, maka itu membatalkan pahala puasa. Lagi yang tanyakan. Imsak itu kan sebenarnya imsak, kalau kita mengartikan puasa, kalau disambat imsak berarti kada boleh lagi. Kalau apa ngarannya, wallahu alam lah di tempat kita ini mungkin wallahu alam. Kayaknya kalau masalah imsak itu emang dasar diatur oleh ulama-ulama Indonesia
kalau sekiranya apa ngarannya imsak, berarti mungkin kemudian kurang dari 10 menit kayaknya, apa 15 menit. Hanya puasa apa subuh 10 kali 15 10 menit. Sebenarnya kan itu dari ulama kita aja. Kalau di luar kededa. Di Hadramaut tidak ada imsak. Adzan berarti subuh. Makanya biasanya tandanya salawat. Kalau ada salawat atau tahrim lah, wadah kita tuh bahasanya kan tahrim. Itu berarti sudah. Soalnya kalau salawat itu habis itu ngaji. Nah 50 ayat ngaji itu sudah masuk waktu imsak. Kalau di sana lah 50 ayat. Artinya orang yang baca biasa, kada laju, kada lambat, artinya biasa. Nah itu sudah masuk waktu imsak. Biasanya sebelum subuh itu ada yang kayak itu kalau di sana. Kalau di Hadramaut di Tarim biasanya malah kayak itu. Jadi kededa imsak, waktu imsak tuh kededa di wadah kita aja. Jadi mungkin itu mempermudah kita sebenarnya untuk menahan agar sekiranya kita kada makan lagi gitu. Jadi kalau sebenarnya masuk waktu imsak itu wallahu alam menghitungnya kayak apa di tempat kita ini. Kalau emang kemudian itu sebelum waktu subuh berarti masih ada 10 menit. Kalau emang belum, mungkin kan peringatan aja nih gasan kita supaya ini imsak sudah, berhenti sudah makan. Mungkin kalau hitungan di kita. Cuma kalau kayak di Hadramaut kededa bunyi imsak sirina tuh kededa. Bilanya adzan berarti subuh. Itu kalau di Hadramaut, di Tarim itu kayak itu. Jadi kalau yang sudah adzan berarti sudah adzan subuh. Kecuali biasanya emang ada adzan itu kalau di luar puasa. Kalau di luar puasa itu adzan 2 kali. Jadi biasanya adzan itu kalau kada salah mungkin jam berapa lah, 3:30 ke 3:30 kayak itu. Itu ada adzan. Itu adzan Qiyamul. Jadi yang mau sholat tahajud apa segala macam itu adzan. Itu di sana. Kalau di sini datangi orang ke masjid. Adzan gitu. Karena sambut orang macam-macam, abut kena sekampung. Tapi kalau di sana ada, di sana itu kan kayak di zaman bagian Rasul kan adzan 2 kali. Ada adzan yang Sayyidina Bilal dan ada adzannya Abdullah bin Umi Maktum namanya. Sayyidina Bilal ini adzan sebelum subuh. Itu adzan Sayyidina Bilal. Berarti itu waktu Qiyamul Lail. Kalau sudah adzan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Abdullah ini beliau buta. Tetapi beliau bisa mencium bau fajar. Allah berikan kelebihan lain, beliau kalau mencium, ini sudah waktunya subuh tiba dengan penciuman. Adzan Sayyidina Abdullah bin Maktum berarti waktu subuh tiba. Itu adzannya di zaman sahabat. Jadi ada adzan Sayyidina Bilal pertama. Kalau Sayyidina Bilal pertama adzan, berarti itu misalnya sahabat ada yang tahajud, ada yang witir apa segala macam. Setelah itu karena adzan lagi Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, beliau Allah ambil penglihatannya, tapi Allah berikan kelebihan di lain. Sidin mencium waktu fajar. Waktu fajar sudah datang. Adzan Sidin itu kemudian waktu subuh. Nah itu di luar puasa biasanya. Tapi kalau di puasa di bulan Ramadan kayak di Hadramaut pun biasanya lah kita kan sampai ada tarawih itu terakhir di masjid Jami. Di masjid Jami itu terakhir tarawih itu sekitar jam 2:30. 2:30 kita tarawih di sana. Itu mungkin sejam sampai 3:30. Nah itu hanya sahur. Jadi sahur 15 menit, jam 4 kurang seperempat kita udah berhenti sahur. Biasanya salawat. Nah itu tandanya imsaknya lah. Nah itu sudah imsak tuh. Nah sebagian ulama mengatakan kalau kemudian imsak itu yang di sana yang di Hadramaut, kalau sudah salawat itu dimulai berarti kan itu sudah berarti masuk waktu subuh, tapi belum waktu adzan, itu belum. Itu kalau di sana. Makanya biasanya paling kurang 10 menit atau kurang 5 menit lah di sana itu sudah salawat. Nah itu sudah masuk waktu subuh kalau di sana. Makanya orang kalau sudah imsak kada makan lagi dah kalau di sana. Kalau di tempat kita mungkin jadi peringatan aja. Tapi wallahu alam entah itu sudah masuk waktu subuh atau kada. Tapi kalau melihat di Jawa di mana orangnya jadwal imsakiyah kan misalnya adalah jadwal imsakiyah jadi yang diberi di kertas-kertas tuh kan masih ada waktu tuh. Kalau misalnya mungkin kalau emang belum masuk waktu subuh berarti masih boleh.
kalau belum masuk. Kalau emang dasar belum masuk waktu subuh, seandainya lah mungkin, anggap kemudian kita bisa jadwal imsak ya, misalnya kemudian subuh misalnya tulisannya jam 5:10, kemudian imsak ya jam 5 pas, berarti kan masih ada 10 menit nih sebelum waktu subuh. Nah itu mungkin masih ada waktu, wallahu alam. Tapi kemudian mungkin karena kan kalau dilihat jam belum masuk. Tapi kalau untuk hati-hati, jaga-jaga nih, kalau pina masuk mending kemudian kalau sudah imsak berhenti. Artinya kalau pina itu sudah masuk waktu, maka pahala kita pahala puasa kita batal kalau itu sudah masuk. Jadi mungkin lebih baik hati-hatilah, lebih baik jaga-jaga daripada kemudian batal. Kecuali misalnya kada sawat sahur, bangun-bangun ibaratnya imsak, ya minum lah, jangan juga makan, karena kurang bertambah. Sekalian aja. Ada yang ya kan? Lagi? Sudah. Kalau sekiranya memberatkan di kita, maka boleh buka puasa. Itu boleh. Artinya kalau misalnya apalagi sampai kayak kecelakaan, artinya kan ada luka-luka apa segala macam, itu boleh. Artinya kada masalah. Kalau harus kemudian membatalkan puasa, kada masalah. Artinya boleh. Tapi seandainya kemudiannya lanjut pun itu lebih baik. Tapi kalau misalnya hendak berbuka puasa, itu boleh aja. Kada masalah. Itu diperbolehkan. Karena kan ibaratnya kayak keluar darah apa segala, kan artinya kan memberatkan dirinya tuh. Artinya apalagi sakit apa segala macam itu boleh. Apalagi ibaratnya kan musafir pula, ada masalah. Boleh. Kalau itu boleh. Tetap wajib qadha. Bukan berarti kemudian kada wajib qadha, tetap wajib qadha karena membatalkan puasa. Ada yang tanyakan? Ada lagi? Pon menangis kada? Kecuali itu minum banyu matanya misalnya. Kalau menangis saja kada. Kalau menangis kada. Itu kan menjadi orang mutuah bahari kalau ada boleh menangis aja. Bila menangis batal puasa aja. Menangis basing haja batal. Kalau nangis kada batalkan puasa. Ada lagi kayak yang tanyakan? Mana dong kalau pakai tangan kada? Pokoknya ukuran ya, kalau pakai jari itu ada masalah. Ngupil kan. Kalau wudu memasukkan air batal. Apalagi sampai tertelan misalnya itu batal. Makanya kalau puasa kayak kumur-kumur kemudian masukkan air itu makruh. Karena kalau sampai berlebihan itu bisa membatalkan puasa. Kayak kumur-kumur, istinsyar itu makruh di dalam puasa. Apalagi ibaratnya kalau sampai bu kumur 3 kali keluar 2 kali kan. Kemana sekalinya itu?
Itu makruh. Kalau yang itu menjadi makruh di bulan puasa, khususnya itu makruh. Madmadah, istinsyar itu makruh di ketika berpuasa. Kalau sampai berlebihan itu bisa batal. Apalagi kalau di hidung kan, hidung itu langsung ke tenggorokan. Jadi kalau sedikit aja masuk itu berarti langsung ke sini, batal. Kalau telinga kan ada masalah. Selama kada, kalau telinga itu kan kadang sampai masuk. Kecuali, nah sebenarnya kayak wallahu alam belum sempat berapa kali menjelaskan kalau di dalam membasuh telinga itu kan sunnahnya ada yang mengatakan lebih dari 20. Cuma yang ibaratnya kebanyakan yang dipakai itu cuma 15. Sunnah membasuh telinga itu 15 kali. Pertama ketika membasuh muha. Ketika membasuh muha kan kayak itu sunnah, kemudian ditambahi telinga. Itu kan 3 kali sudah. Kemudian ketika membasuh telinganya sendiri. Pertama kita membasuh telinga di sini. Itu 3 kali, 6 sudah. Kemudian ngambil air lagi khusus di sini 3 kali, 9. Kemudian ambil lagi di sini, masukkan ke sini 3 kali lagi, itu 12. Kemudian pas membasuh kepala kayak gini, diteruskan gini 3 kali jadi 15. Itu kebanyakan yang diamalkan. Ada yang kemudian sebagian ulama mengatakan bahkan lebih dari 20. Itu wallahu alam membasuhnya kayak apa, cuma yang kebanyakan itu 15. Nah kalau yang tadi seandainya kemudian membasuh tadi yang sunnah tadi dimasukkan tadi, nah itu batal. Kalau kemudian airnya masuk. Kalau airnya masuk itu batal. Jadi misalnya mengambilkan kemudian dimasukkan, masuk ke dalam, itu sama kayak cotton bud, berarti batal. Yang bilangnya dung ya, berarti kan masuk toh. Nah itu batal. Tapi kalau misalnya kemudian hanya di batasan luar aja dan airnya kada masuk, itu kada masalah. Makanya kan batasannya seberapa dalamnya masuk. Kayak ini kan kada dalam. Kalau cotton bud kan dalam. Itu juga banyu. Kalau banyu sampai masuk, nah itu batal. Ada lagi. Kada masuk loh. Kalau dituang, kada masalah itu, kada apa-apa. Kalau sekedar angin, bukan dihisap kayak apa ya? Kan ada inhaler tuh, yang fix tuh biasanya. Yang itu kalau di hidung kada masalah. Tapi kan kada ada bendanya, paman. Lain rokok. Sementang-mentang boleh kan aja hisap rokok. Rokok tuh ada, asapnya ada. Kalau itu kan kada ada, biar dihisap kayak apa aja kada ada. Nah. Berasa lah. Sakau kah? Kalau sakau. Tapi berasa lah. Ya sudah. Itu kada masalah. Karena kan bendanya kada ada. Lain rokok. Rokok tuh ada. Koko sate. Itu kan ada boleh tuh. Kalau lihat orang berjual sate kan. Aman lalu. Menang di hadapan. Iya tapi kan gak ada diisap. Kalau adakah orang mengisap asap sate? Saya masuk lawan satenya. Ada gitu ya kan. Minyak haram itu ba'da zawal makruh. Setelah duhur itu makruh. Setelah duhur makruh. Minyak harum, siwak. Tetapi kalau kata Imam Nawawi, kata beliau, karena itu sunnah Nabi, itu kada makruh. Tapi kebanyakan ulama masih mengatakan itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan sampai membatalkan puasa. Kalau sampai berasa di tenggorokan tadi. Karena ada yang orang yang ibaratnya penciumannya mungkin tajam lah apa segala macam, menciumkan sampai berasa misalnya, itu bisa batal.
Tapi kalau sekedar ibaratnya di luar aja kada sampai berasa itu makruh. Kalau setelah zawal, setelah setelah duhur itu makruh. Makruh. Khusus puasa. Tapi selain di puasa kada apa-apa, bagus. Minyak harum itu sunnah. Minyak harum sunnah. Dan kata para ulama, kadada istilah mubadzir di dalam minyak harum. Biar ibaratnya belarang-larang nukar minyak harum gak ada masalah. Makanya kayak di Saudi itu pian ada minyak ut ngarannya. Atau ujar kita tuh gahru. Itu sampai ada yang sampai 24 juta 10 milinya. Ada yang sampai 60. Kalau asli biasanya, kalau asli. Tapi itu kada mau hilang pian. Biar pian tak pas gini bajunya, harumnya masih ada. Masih ada. Itu ada ut ngarannya atau ambar. Ambar ut itu termasuk yang ibaratnya yang harum, yang larang. Nah, jadi ujar para ulama walaupun ibaratnya menghabiskan banyak duit untuk minyak harum, itu ada masalah. Karena itu sunnah Nabi. Itu bagus, minyak harum itu bagus. Tapi kalau ibaratnya di bulan puasa menggunakan setelah zuhur itu hukumnya makruh. Nah, itu. Ada gitu ya kan? Mandi wajib ini nanti kan mulai awal panglah belajaran. Jadi mandi wajib itu kan rukunnya cuma 2. Niat wa ta'mimul badan bil ma. Jadi nih yang rukun mandi itu kan cuma niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Yang diratakan itu zahirnya aja. Batinnya itu kada wajib. Kada sampai kita harus masukkan ke dalam hidung, kemudian dalam telinga, kumur-kumur itu kada. Karena yang wajib itu hanya bagian zahirnya aja. Artinya yang nampak dari kita, yaitu yang wajib dibasuh. Yang kada nampak itu kada wajib dibasuh. Kalau kemudian sampai ke dalam hidung-hidung itu kada, karena kada termasuk yang wajib dibasuh. Cuma ta'mibul badan zahir, artinya zahirnya aja yang sekilas yang nampak itu yang wajib dibasuh. Entah itu kecuali misalnya kayak lipatan-lipatan pada zahir, kayak biasanya kan kayak orang-orang lamak tuh kan ada lipatan-lipatan tuh. Di mana misalnya di sini atau di belakang telinga misalnya. Nah, itu yang kemudian kalau di bagian lipatan yang nampak itu tetap wajib kena air. Tapi kalau sampai ke daerah batin kayak dalam mata misalnya ataupun kemudian di dalam telinga itu ada wajib. Yang wajib dibasuh hanya bagian zahirnya aja. Itu. Dari gitu jangan. Nah, yang disengaja itu batal. Sebagian ada yang mengatakan keluarkan, tapi jangan artinya sebagian yang mengatakan yang tidak disengaja itu kada batal. Tapi ada juga yang mengatakan batal. Kalau sekiranya gawiannya tadi sengaja, kayak mandi kan, atau ibaratnya apa segala macam yang kemudian walhasil kemudian yang pertama itu ada yang memadahkan batal, ada yang kada. Tapi seandainya harus mengeluarkan tadi kemudian ditambahi banyu, nah itu yang membatalkan. Kalau yang pertama kan ada masalah, ya kan tanpa disengaja. Nah yang kedua arti menambah ini supaya keluar, nah itu batal. Tapi kalau misalnya kan ada cara lain. Kalau kayak ini keluar aja kayaknya. Kalaupun kada kawai jual ya tunggu ya sampai buka. Ini bilangnya anak umum kan. Ada lagi ya kan. Obat tetes mata, mata itu kan bukan manfaat maftuh.
Artinya bukan hal yang rongga-rongga yang terbuka lah. Itu kata ada yang membatal, ada yang mengatakan batal, ada yang kada. Kada itu kan bukan sesuatu, bukan rongga yang terbuka. Artinya kada sampai ke mana? Ke tenggorokan. Itu kada. Ada gini ya kan? Lagi. Apa tadi? Imsak. Imsak di tempat kita itu belum masuk waktu subuh. Jadi kalaupun masih pas bunyi aja, gak ada masalah sebenarnya. Cuma lebih baik kalau sudah tuh sudah gitu lah, disudahi. Hati-hati lah, istilahnya lebih beratnya ikhtiaton lah, jaga-jaga. Kalau pindah kemudian pas sudah masuk kan sayang puasanya. Ada lagi. Oh, banyak mang tegawi banyak nih. Banyak tatakonan nih. Pinanya beta ada juga nang bet supan betakon nang puasa galau. Rupanya putus lah pas Ramadan. Kada ada lagi jangan membangun subuh. Ini tikung kawan ya wah. Menangis sama tikung kawan. Amun galau sampai minum batal puasa. Galau menangis kan, duduk di bawah keran. Di bawah shower nih saya mandi. Oh, padahal menangis. Galau. Kalau galau ada batal puasa. Lanjut aja puasa. Ada masalah. Sama kayak wudu. Sama kayak wudu juga. Wudu gini sigar. Kalau mandi gak ada masalah. Asal kada sambil minum. Mun sawat mandi bangun aja isa. Kadingan. Mendengar adzan lah, nak buka. Saklanya adzan subuh. Lanjut tam puasa 2 hari. Oh, guring 27 jam guring ya. Lain 24 jam lagi guring 27 jam ya. Guring 27 jam. Allah Rabbi ya Rasulullah. Ada kita kan? Apa? Apa ya? Kalau batal ya kada. Kalau batal ya kada. Cuma kan sian kuitan bayar PDAM.
naik bayar banyak ya, biayanya 100 ya jadi 300. Allah. Ada yang kita gunakan. Ya. Kalau membatalkan kada, membatalkan tuh kada. Artinya selama kada ada yang termasuk terminum apa segala macam tuh kada masalah, kada batal. Kalau sampai itu kan kada, kalau kemudian pertanyaannya apakah batal atau kada, ya kada. Puasanya kada batal selama kada kemudian ibaratnya kada ada yang terminum kan termasuk ke dalam tubuh tuh kada batal. Itu kada batal. Kalau ditanya batal atau kadanya ya kada. Wallahu a'lam masalah pahala puasa. Artinya kan yang namanya kita puasa ini kan belajar menahan lapar, haus, kemudian ibaratnya ya panas apa segala macam kan belajar nahan. Kalau sekiranya kemudian mungkin dengan itu kita merasa sigar karena apa segala macam, wallahu a'lam masalah pahala itu hanya Allah yang tahu. Cuma untuk batal atau kadanya ya jelas kada batal. Cuma untuk kesempurnaan puasa ya mungkin kan kada mungkin lah wallahu a'lam. Tapi kan kada sesempurna mungkin orang yang bujur-bujur ibaratnya menahan lapar, nahan haus, apalagi nih menahan panas kada kawalah. Kada. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Kada alhamdulillah obat lah itu. Kalau nunggu buka bang. Kalau emang misalnya darurat lah, wallahu alam lah, anak ada tahu, anak ada wani juga bang memutuskan sebenarnya. Entah itu cuma kan kalau kita melihat dari yang sebelumnya, kalau kayak ngorek telinga apa segala macam, kalau itu kemudian ibaratnya masuk kan batal. Walau alam mungkin tetap yang namanya masuk walaupun ibaratnya istilahnya nih obat mungkin bisa jadi tetap batal soalnya kan masuk sama kayak kita yang bersuntik kan obat juga tuh kecuali yang kayak yang masuk mungkin ya kayak yang di otot atau di pori-pori kan ibaratnya yang kada masuk sampai ke dalam tubuh tadi itu kan kada batal. Tapi kalau misalnya sampai masuk kayak itu, ya mungkin bisa jadi membatalkan, tetap membatalkan walaupun istilahnya obat. Kayak impus, kan obat juga tuh. Walaupun ibaratnya seharian gitu kada makan atau apa ya juga sanggup aja tuh 2 hari gitu puasa, nambah impus. Ada gitu ya kan? Ada lagi gak ada kah? Habis sudah mic-nya seputing. Sadang tuh sudah aja. Nanti jonang mah hadang sudah tuh karena ada nang bahasa betakon. Sekiranya ada masuk ya.
Ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dari kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti mudah-mudahan sebagaimana kita pada malam hari ini Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min tafarraqal ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa madrub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.